Selamat pagi Bu Yusri, kami dari kelompok 1 ingin membahas bacaan mengenai lebih dari pemenang. Selamat menikmati. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas yang terlebih dahulu itu mengenai penglihatan. Dalam tiap-tiap penglihatan, manusia membuat suatu perjalanan yang membawa kehidupan manusia melalui seluruh perjalanan dari era ini. Penglihatan tersebut menyatakan kepada para umat manusia apa yang terjadi pada tiap kekuatan antikristus ini, yang bisa diteliti melalui kedatangan Tuhan Yesus yang pertama hingga yang kedua, yakni hari penghakiman bagi seluruh makhluk hidup. Selanjutnya adalah mengenai perempuan, anak, dan naga, yang tertulis di dalam Wahyu 12 ayat 1-6. 6 ayat ini berisi lukisan simbolik pertama. Adegan tersebut terjadi di surga. Di sini Yohanes melihat seorang perempuan yang ditampilkan secara mulia, lalu wanita tersebut melahirkan seorang anak. Ketika muncul berupa seekor naga di hadapan mereka dengan wujud yang mengerikan. Namun lukisan tersebut mengandung makna dari 3 karakter tersebut. Yang pertama ada perempuan yang bercahaya mulia yang melambangkan posisi dan peran gereja. Posisi seorang anak yang lahir melambangkan kelahiran Kristus sebagai penyelamat dunia, serta kemunculan seekor naga yang melambangkan iblis yang ingin memegang mahkota kemenangan. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sekali lagi naga itu berdiri di depan perempuan itu. Ia menyerang para keturunan Yakub, orang-orang Yahudi. Dan kali ini tampak pasti seolah-olah ia akan berhasil, karena meskipun Tuhan dalam belas kasihannya telah memimpin umatnya keluar dari Mesir, mereka menolak dia dan menari-nari di sekitar sebuah patung lembu emas. Dan sejak pemerintahan Raja Saul dan Raja Daud, para orang yang memiliki sejarah yang maju terus, para orang Yahudi memiliki sejarah yang maju terus. Melalui hal tersebut, membuat iblis mengarahkan arah pandangnya kepada keturunan Daud untuk membinasakannya. Dan di sini ada pengusiran naga. Yang pertama itu, karena kekalahan ini, keselamatan yang dibuat oleh Allah di dalam Kristus menjadi nyata, kuasa Allah disahkan, pemerintahan kerajaannya di dalam hati umatnya ditegakkan, otoritasnya itu dinyatakan sebagai hasilnya ada suatu sorokan yang gegap gempita di sorga. Dan yang kedua itu, karena kekalahan ini, umat Allah yang membawa kesaksian tentang iman mereka dalam darah anak domba dan membuktikan keaslian iman itu melalui ketekunan bahkan sampai mati, menang. Karena itu kiranya sorga dan semua orang yang hidup di sana bersukacita. Dan yang ketiga itu, karena kekalahan ini, iblis dipenuhi dengan murka. Ia tahu bahwa waktunya itu singkat. Kekalahannya yang kudus ini menandai kekalahan lainnya, yaitu kekecewaan akhir pada penutupan sejarah. Ya karena itu kiranya sorga bersorak bergembira. Dalam periode tersebut, para pembela Kristus mengalami penganiayaan oleh para antikristus dalam wujud naga berkepala 7, yang dimana naga berkepala 7 ini mengambil wujud untuk membuat para pembela Kristus untuk menaati dan memuja binatang pertama sebagai Tuhan mereka dan sebagai juru selamat mereka. Namun dikarenakan adanya kebenaran oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan menumpahkan darahnya sebagai anak domba, sehingga mereka diselamatkan dikarenakan kasih kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan Yesus Kristus tanpa pamrih. Kemudian muncul seekor hewan dengan wujud tanduk anak domba, namun ia berbicara layaknya seekor naga. Hewan ini melambangkan kehidupan manusia yang dihinggapi oleh para antikristus, yang menyeret kehidupan manusia untuk menaati dan menyembah iblis sebagai juru selamat mereka. Serangan terakhir naga. Setelah gagal mengalahkan Kristus, ia meneruskan serangannya di gereja. Ia mengalahkan kemarahan di gereja karena gereja telah melahirkan Kristus, tetapi Tuhan melindungi umatnya. Ia membawa mereka di atas sayap burung Raja Wali.
di padang gurun penderitaan tempat tinggal sementara mereka. Ia menyediakan sebuah tempat untuk mereka dan memelihara mereka. Di sini gereja tinggal jauh dari tempat ular itu, yakni jauh dari serangan iblis itu. Iblis tidak dapat membinasakan dia. Si jahat berusaha menggulung dan menghanyutkan gereja dalam sungai tipu daya. Orang-orang duniawi di lain pihak segera menelan seluruh sungai itu. Kehadiran Sang Putra Mahkota menghadirkan kebenaran dan membawa kekalahan telak bagi para antikristus dan iblis untuk menghadirkan muslihat di dalam cenayang umat manusia, sehingga melalui hal tersebut para manusia memperoleh kebenaran yang abadi, dan manusia yang membela Kristus selama hidupnya memperoleh kehidupan yang kekal. Sekian penjelasan kami mengenai kekalahan tipu muslihat iblis yang bisa disampaikan melalui Wahyu pasal 12 hingga pasal ke-14. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Sekian dan terima kasih.